akan bisa dibaca lah perasaan saya setelah menerjemahkan. Saya juga harus menyampaikan sesuatu yang berat ya. Ini sudah sangat sempurna dari teks tadi yang dibacakan. Saya berusaha untuk menghafal-hafal tadi itu ya. Kemudian dari direktur juga tadi, apa yang tersisa lagi? Saya mau bacakan satu pernyataan yang mungkin relevan untuk kita ya. Dari seorang filosof yang sampai sekarang masih diingat-ingat, disegani terutama oleh Iran, oleh pemikir di Iran dan juga di Indonesia, ketika dia bicara tentang demokrasi yang tentu ada kaitannya dengan moderasi. Salah satu nilai demokrasi adalah toleransi dan moderasi. Tapi sebenarnya saya ingin sampaikan seperti dulu ya, ketika Imam Khomeini berhasil menggulingkan dinasti Pahlavi, kemudian bersama bangsa Persia di sana mendirikan sistem sosial baru, yaitu Republik Islam Iran. Di hari-hari pertama terjadi perdebatan yang sangat serius terkait identitas sistem yang akan baru dibangun. Maka ada banyak proposal yang diajukan. Ini namanya apa ya? Ada yang mengatakan udah pokoknya negara Islam, daulah Islamiyah. Ada lagi yang mengatakan enggak, daulah demokratiyah Islamiyah, negara demokrasi Islam. Nah, ini yang kayaknya yang paling tepat karena saat itu juga demokrasilah yang paling populer. Sehingga kalau bukan demokrasi, negara tadi sudah segera bisa dicurigai sebagai negara diktator atau negara tiran, dan tidak mau negara yang baru saja tumbuh dan ingin dikenal, diterima oleh dunia sejak awal dikenal sebagai negara tiran atau negara diktator. Maka diajukanlah nama, yaitu Republik Demokrasi Islam Iran. Lantas Imam Khomeini menyampaikan pendapatnya, kenapa harus ada demokrasinya? Seolah-olah demokrasi itu bukan bagian dari Islam sehingga harus dibunyikan. Jadi kalau kita membunyikan demokrasi, ya kata Imam Khomeini, seolah-olah Islam itu nggak ada demokrasinya. Kita ingin memahamkan kepada dunia bahwa demokrasi itu jantungnya Islam. Jadi unik kalau lantas bicara Islam nggak ada demokrasi, atau bicara demokrasi nggak ada Islamnya. Karena itu sekarang yang kita kenal Republik Islam Iran, nggak ada demokrasinya. Kenapa? Karena demokrasi berada di jantung Islam. Tapi apa yang dimaksud dengan demokrasi menurut Imam Khomeini di situ dan di wacana saat itu, ya nanti kita belajar sama Mas Supar nih, karena pakarnya beliau ya. Nah, begitu pula kalau kita bicara tentang moderasi ini, kaitannya dengan Islam. Sebetulnya tidak perlu dibunyikan karena Islam itu sesuai dengan penjelasan dari Ustadz saya baru belajar dari beliau, hanya sekedar duduk di situ ya, Ustadz Samsul Bahri Abdul Hamid. Dan tadi Bapak Mutati, bahwa saya simpulkan ya moderasi itu Islam. Jadi kalau ada orang Muslim tidak moderat, itu seolah-olah ya dia bukan Islam dia. Entah kita sebut kafir misalnya. Kafir juga kan ada derajatnya. Kafir secara lahiriah dia Muslim, tapi boleh menjadi secara pemikiran dia tidak Muslim. Nah, jadi kita sebetulnya tidak sedang membuktikan bahwa Islam itu moderat, tidak perlu dibuktikan. Hanya kita perlu memahami saja ya, menggali kesadaran dari dalam diri kita bahwa sebetulnya Islam itu toh ternyata baik sejarahnya, ajarannya, ulamanya, wacananya, sampai tradisinya itu adalah Islam. Saya tidak sampai-sampai nih ke seorang filosof yang ingin memberikan petuah tentang demokrasi. Namanya Raymond Karl Popper. Nah, pasti kenal ya. Nah, itu kalau di ilmu filsafat sains, nama ini terkenal. Dia bicara tentang demokrasi yang kaitannya dengan toleransi. Saya bacakan saja karena menjadi salah satu quote yang saya buat di Indonesia Berfilsafat. Ada yang pernah lihat di Indonesia Berfilsafat? Nah, begini, 3 paradoks dalam sistem demokrasi modern. Kalau di Iran ada demokrasi, di Indonesia ada demokrasi,
lalu bapaknya demokrasi katanya kalau tidak Prancis atau Amerika, kira-kira paradoks ini ada enggak? Kita baru saja menyelenggarakan pemilu, apakah juga kita sedang melaksanakan 3 paradoks ini atau tidak? Paradoks itu serba salah gitu ya. Kalau mengamalkan demokrasi ini ada keserba-salahan menurut Raymond Carroll Popper. Dia buat karya ini, dibubuhkan kata-kata ini di karya terbesarnya, yaitu Open Society and Its Enemies, masyarakat terbuka dan musuh-musuhnya. Dia buat di New Zealand, terbang dari Inggris untuk menyepi, menyendiri, karena di Eropa saat itu sedang Perang Dunia Kedua. Dia sudah memikirkan kira-kira setelah Perang Dunia Kedua apa proposal atau sistem dunia yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua. Maka salah satunya yaitu demokrasi. Tapi ketika dia mengusulkan demokrasi, sudah diberi catatan sejak awal akan ada tantangan ya, dari dalam demokrasi sendiri. Jadi dari satu sisi demokrasi melahirkan sesuatu yang baru dan bagus, tapi di sisi lain dia juga menciptakan tantangan. Apa saja? Satu disebut oleh dia paradok demokrasi. Yang pertama yaitu sistem politik yang mendorong masyarakat memilih tiran untuk berkuasa. Ada sebagian penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang dia berkuasa dan berkuasa secara tiran, secara diktator dengan pilihan warganya sendiri. Jadi demokratis. Jadi, misalnya Hitler itu terpilih di Jerman secara demokratis, tapi bagaimana dia memilih secara fasis, ingin menguasai dunia ya, sampai pecah dalam Perang Dunia Kedua. Yang kedua, paradoks kebebasan, yaitu kebebasan total yang mengarah pada penindasan yang kuat terhadap yang lemah. Ini sudah diantisipasi oleh ustadz kita ya di yang sudah tadi disampaikan ya. Jangan sampai kita kebablasan berdemokrasi, bertoleransi, bermoderasi sehingga kehilangan kerangka dan prinsip-prinsip. Nah, itulah yang nanti akan dimanfaatkan oleh orang kuat terhadap orang lemah. Jangan sampai kita karena terbius oleh wacana kebebasan atau wacana toleransi dan moderasi sehingga kitanya inferior. Pokoknya asal damai saja. Asal damai. Maka yang menggunakan situasi seperti ini orang kuat. Contoh misalnya di Gaza. Sekarang Palestina yang diangkat isu di Palestina untuk memecahkan persoalan Palestina dipecahkan oleh orang negara-negara kuat dan kemudian negara-negara lainnya ikut negara kuat itu oleh wacana perdamaian. Pokoknya gimana di Gaza itu damai. Tapi gak pernah dibicarakan gimana di Gaza itu adil. Di Pancasila gak ada damai. Maaf. Di pembukaan UUD 45 ada gak damai? Gak ada. Pertama-tama keadilan dan kemerdekaan. Kita bicara pertama-tama kedaulatan. Kita bicara pertama-tama pembebasan, tidak ada penjajahan. Berikutnya belakangan baru kita bicara perdamaian. Karena itu pula perlu ditinjau ya pemerintah ketika sama-sama mengusung dengan dunia solusi 2 negara. Itu apakah berdasarkan keadilan atau berdasarkan perdamaian? Kita ingin membangun negara kita, dunia kita, Gaza dan Palestina kita tidak semata-mata dengan toleransi, moderasi dan perdamaian. Tidak, kita ingin lebih dasar lagi, yaitu kemerdekaan dan keadilan. Di atas itulah kita membangun perdamaian, kedaulatan dan moderasi. Dan karena itu pula perjuangan kita terkait dengan moderasi jangan kehilangan prinsipnya, yaitu keadilan dan keadilan. Ada dalam ajaran kita, ada dalam konstitusi kita, ada dalam Pancasila kita. Dengan demikian saya kira kita kembali menemukan himne yang kita baca-baca tadi itu ya, walaupun remang-remang, tapi kawan-kawan di sini hafal semua sepertinya. Saya sama Ustaz aja diam nih, apa kira-kira nih. Tapi kita kayak begitu ya. Kita teguhkan nasionalisme kita, ketanah airan kita, kebinekaan kita,
tidak kehilangan prinsip-prinsip yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi, yaitu keadilan, keadilan, dan keadilan. Penting sekali. Nah, selanjutnya yang terakhir, tidak mengambil waktu. Maaf. Yang ketiga, paradoks ketiga, yaitu paradoks toleransi. Ya, sudah disampaikan lagi, yaitu toleransi tanpa batas, yang cenderung meniadakan toleransi itu sendiri. Ya, kalau semua kita toleransikan, sampai ajaran kita toleransikan, ya. Sekarang kalau kita toleransikan, yang terakhir itu ada tuh penayangan, entah kayaknya di Jawa Barat ya. Ada seorang kiai bersama beberapa jamaahnya, dia mengatakan bahwa menikah dengan pasangan yang sudah bersuami enggak apa-apa asalkan sama-sama suka. Ada kan videonya? Lagi ramai itu. Kira-kira yang seperti ini kita bermoderasi atau bertoleransi? Kalau ada orang datang ke sini, ya, kemudian dia ingin mengubah dengan menggalang kekuatan untuk menggulingkan Pancasila, apa kita diamkan? Enggak, kita diamkan. Karena itu kesepakatan minimal antara masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Memang kita nggak mencapai yang maksimal, tapi itu minimal dan itu dasar-dasar kemanusiaan kita yang ditampung oleh Islam. Jadi kalau moderasi maunya digebiak-gebiakkan, ditotalkan, maka yang terjadi bukan hanya moderasi, tapi radikalisme. Itu sesuai dengan kaidah filsafat yang bunyinya kullama jawaza an haddihi in akasa ila diddihi. Sesuatu kalau mencapai titik maksimal, ya, titik radikal, dia akan kembali ke titik radikal juga. Jadi toleran itu bagus. Tapi kalau terlalu toleran, namanya terlalu berarti radikal. Udah jelas kalau karena ada kata terlalunya, sudah pasti radikal dan ekstrim. Nah, jadi itu demikian. So, Pancasila itu bisa jadi ekstrim. Karena itu kalau kita bilang Pancasila itu harga mati, itu ada bagusnya. Tapi tolong itu dikoreksi ya. Harga mati itu pada tempatnya. Harga mati kalau sudah bertransaksi. Masa belum apa-apa udah harga mati? Bentar dulu. Kita transaksi. Dipahamkan Pancasila satu poin. Apa sila pertama? Apa yang dimaksud dengan agama ketuhanan? Apa itu artinya agama? Belum tentu. Ketuhanan itu artinya agama. Belum tentu. Jadi kalau kita bicara satu-satu, itu menjadi clear saya kira. Baru terakhir kita bicara bahwa Pancasila itu harga mati. Belum apa-apa kok sudah mati. Belum apa-apa sudah final. Kita hanya akan memfinalkan kalau memang sudah paham. Nah, karena itu tugas pertama yaitu kita bagaimana mendiskusikan, menguatkan Pancasila sampai akhirnya final. Apapun ideologi yang masuk, seradikal apapun, mau mengatasnamakan Islam atau bukan Islam, masuk ke Indonesia pasti akan kalah dengan Pancasila. Asalkan kita bangun Pancasila dengan pemahaman. Nah, salah satu elemen atau alat untuk memahaminya adalah filsafat. Maaf ya, kayaknya nggak ada tempat lain. Ini filsafat. Karena itu ada program namanya filsafat Pancasila. Dan tradisi Ahlul Bait punya kekayaan filsafat kayaknya tidak ada di tempat lain. Kalau yang masih penasaran, silahkan datang nanti maghrib di Al-Hikmah. Saya akan bahas. Tahu kan Al-Hikmah? Jadi datang ke sana, kita akan bicarakan betapa pentingnya. Nah, yang ketiga, terakhir saja, sudah sangat lengkap. Ustaz mohon nanti teks itu diberikan ke saya. Saya ingin mempelajari lagi betapa kuatnya Islam dengan moderasi. Tapi ada satu tugas kita untuk menurunkan nilai-nilai tadi ke satu tugas utama kita, yaitu di ABI ini adalah pendidikan. Nggak ada cara lain untuk kita memfinalkan Pancasila, ya, menghargamatikan Pancasila kecuali dengan pendidikan. Dan semua kita aktif di
di bidang pendidikan ada banyak program pendidikan, ya. Di sini ada pandu di atas itu. Nah, itu harusnya menjadi yang terdepan. Pandu itu jangan yang terbelakang, jangan ikut-ikut tunggu dulu ketua, enggak. Harusnya pandu diberi kesempatan oleh ketua menjadi yang terdepan. Jadi pengurus dia akan mendorong anak-anak muda kita. Nah, saya di sini alhamdulillah berkesempatan, dan dari satu sisi alhamdulillah nih direktur saya nggak datang. Coba kalau datang saya nggak duduk di sini, ya. Entah sebagai dosen atau sebagai anggota pakar ABI. Maka di sini saya sebagai anggota pakar ABI di bidang keagamaan, pemikiran dan filsafat, kalau tidak saya masih ingat di situ. Saya merekomendasikan, mudah-mudahan sudah digodok oleh pengurus, tapi di sini saya ingin menyampaikan kalau tidak matang di sana, minimal ada desakan. Dari Sulawesi ini ada desakan. Apa itu? Yaitu dulu kita ini Ahlul Bait dikenal punya retorika yang baik, punya kemampuan argumentasi yang baik. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, di sebagian tempat, jangan debat sama orang Syiah, kenapa? Pintar ngomong. Itu bukan karena pintar ngomong gak ada isinya, gak mungkin lah. Pintar ngomong gak ada isinya itu gak mungkin, pasti ada isinya. Tapi itu dulu tahun 80-an, 90-an. Belakangan citra itu gak ada, dan ada anak muda, adik-adik, jangan mengandalkan narasi seperti itu, ya. Citra itu sudah kayaknya sudah hilang. Mari kita bangun lagi, ya. Anak-anak muda kita punya kekuatan berpikir, Standar kita dulu mengajarkan logika, dan bagaimana sekarang kita bekali generasi muda kita, remaja-remaja kita dengan berlogika. Silahkan dilihat coba sekarang di Hasanuddin sendiri di sini. Berapa mata kuliah yang diajarkan di berapa fakultas, di berapa prodi? Amat jarang. Di perguruan tinggi Islam hanya kita temukan mungkin di fakultas filsafat. Padahal ada namanya fakultas pendidikan, di situ gak ada logika. Lalu kira-kira kita mengembangkan pendidikan anak, yaitu cara berpikir, selain dengan logika, kira-kira dengan apa? Kan sayang, kita punya tradisinya dari Imam Ghazali, dari Ibnu Sina, sampai yang belakangan ini, tapi tidak kita gunakan. Jadi bagaimana adik-adik kita yang remaja, anak-anak muda itu progresif berpikir, yaitu berpikir kritis. Nah, karena itu sudah ada rancangan-rancangan critical thinking. Ramai di luar, saya juga lihat ya proposal mengajarkan critical thinking. Tapi kita punya sendiri yang saya kira lebih bagus dan lebih mudah dipelajari. Itu ada di mana, sementara ada di STMI Sadra, melalui saya di sini juga masih bisa. Tapi jangan berharap entar maghrib saya presentasikan. Jadi undang lagi saya sekali lagi, saya bereskan dalam 2 hari insya Allah. Kenapa saya di pesantren saya kasih, tapi ke komunitas saya pelit-pelit? Enggak, insya Allah masuk Pak ya. Nah, ketua silakan undang lagi saya siap. Saya malah ngajukan ya. Demikian dari saya, mohon maaf sekali. Mudah-mudahan ada suara yang keras ya dari timur ya. Kita kan dari timur ke Jawa untuk menjadikan logika sebagai mata pendidikan wajib untuk remaja, bukan untuk dewasa. Terima kasih banyak, ini saya memanfaatkan kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain kita merujuk kepada sawabit, prinsip-prinsip, yang penting lagi kita harus tahu mana prinsip, mana yang bukan prinsip. Nah, itu tetap harus belajar. Mana yang prinsip, mana yang bukan prinsip. Dan ulama kita memberikan bantuan kepada kita untuk mengidentifikasi mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip. Kita kenapa sih yang orang Syiah kesinggung kalau dikafirkan? Karena kita dikafirkan dengan alasan yang bukan prinsip. Tapi kalau kita dikafirkan karena prinsip, misalnya kafir sama Allah, nggak tauhid, kafir sama Nabi Muhammad, kita terima, kita kafir. Tapi kalau yang dikafirkan cuma beda sholat, misalnya ya, beda sholawat, itu kan bukan kafir ya. Jadi
Ini kenapa? Karena diantaranya kita tidak konsisten dengan prinsip-prinsip kita sendiri. Jadi ini pertama. Yang kedua, yang lebih penting dari itu, yaitu kriteria berada di titik tengah adalah hukum. Hukum. Jadi kembali ke hukum, kembali ke statuta, kembali ke yang ada kalau di kampus ini, ya, yang menjadi kesepakatan kita sejak kita mendaftarkan. Ya, kita tahu aturan-aturan itu menjadi, mungkin masalahnya nanti berikutnya, oh kalau gitu ada permainan, kan bisa jadi ada begitu ya, bisa jadi ada begitu. Karena itu tidak cukup hukum, maka harus ada yang kedua, yaitu etika. Dan salah satu cara sekularisasi dalam hukum yaitu ketika memisahkan hukum dari etika. Nah, gimana caranya kita sekarang kembalikan lagi etika ke dalam hukum? Entah ada perdebatannya dalam filsafat hukum belakangan ini dari Pak Jimmy Siddiqui, kemudian dari siapa? Yang ketua partai itu, Yusril Iza Mahendra, ya, kan ada perdebatan. Apakah etika itu bagian dari atau ruhnya hukum atau tidak demikian? Justru etika itu setelah hukum. Tapi apapun perdebatan itu intinya tetap jangan kehilangan prinsipnya bahwa etika harus berada dalam hukum. Jadi kalau dari awal sekarang kita udahlah jangan bicara etika, nah itu hati-hati. Karena sebetulnya kita sudah dalam rangka mensekularisasi hukum dari etika. Kembalikan ya etika. Dan itu harus dididik sejak dini ya. Didik sejak dini anak-anak, dan alhamdulillah dalam Islam itu sudah ada etika, itu sudah ada. Tapi bagaimana lantas produk-produk hukum kita itu berdasarkan etika. Salah satu prinsip yang paling mendasar dalam etika yaitu sekali lagi kembali ke asas keadilan. Oh, ini adil lagi. Iya, adil itu tidak akan lekang, tidak akan tua, akan selalu baru. Ya, saat kita bertemu di nikah pasti bicara tentang keadilan. Tapi yang paling tinggi, Mas, dari itu, walaupun nanti ada ancamannya yaitu penyalahgunaan atas nama moderasi dan toleransi, yang lebih tinggi dari itu, dari keadilan adalah mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Dalam lingkungan yang paling kecil saja, sekarang sudah banyak bagaimana pemerintah intervensi ke keluarga dengan membuat aturan-aturan. Sekali lagi kembali ke hukum. Di situ diatur tidak keluar dari dua, hak dan tanggung jawab. Kita kalau bicara tentang keadilan, yang kita bicarakan dua, hak dan tanggung jawab. Bayangkan kalau kita nikah, yang sudah nikah nih, kayaknya tengah sama sini ya. Sini tuh mudah semua. Bayangkan kalau misalnya suami, ayo kita adil, perempuan juga ayo adil. Kira-kira yang bicarakan apa? Oh, kalau gitu tanggung jawab kamu apa? Hak kamu apa? Kira-kira hidup gitu enak gak ya? Mau tidur malam, haknya dong. Sebentar dulu, tadi siang udah belum tanggung jawab. Aduh, nanti bangun gitu lagi. Justru di Al-Quran itu nggak ada, kalau keluarga ya, nggak ada keadilan. Di keluarga asasnya bukan keadilan, ibu-ibu, bapak-bapak. Di Al-Quran asasnya adalah mawaddah, waja'alna bainakum mawaddatan warahmah, bukan waja'alna bainakum al-adlu wal qislu wal, nggak ada. Adalah itu kalau mau cerai baru bicara keadilan, mana hakmu, mana tanggung jawabmu. Tapi memulai dan membangun keluarga sampai masyarakat yang paling ideal itu di atas dibangun berdasarkan mawaddah dan rahmah. Karena itu ada dua terkait dengan orang tidak tahu hukum. Ada yang disebut dengan jahal, ada yang disebut dengan tajahul. Kalau jahal itu bodoh ya, ketidaktahuan itu tercela. Jangan sampai kita tidak tahu, harus tahu. Tapi ketika ada pelanggaran terhadap hukum, maka tahapan pertamanya yaitu tajahul, pura-pura nggak tahu. Beda ya, tahu dengan pura-pura nggak tahu. Ada di depan keluarga kita ada yang salah, anak kita, jangan lantas kita tidak, ya, tapi ditoleransi dulu, tajahul. Tidak mengerti, baru dengan keadilan. Nah, jadi keadilan itu tetap belakang. Kalau jadi, maaf, mudah-mudahan ada yang nanti jadi gubernur, bupati, apalagi presiden, itu mereka harus punya jiwa besar.
Jiwa diantaranya kan biasanya dikritik gitu. Jiwa besar itu dia tidak langsung nyeret, ayo di BAP-kan aja ke mana, ke polisi. Itu dia mengedepankan keadilan, nggak apa-apa, sah juga. Tapi pemimpin begitu bukan pemimpin mawaddah warahmah. Jadi bagaimana dalam filsafat praktis kita itu diajarkan begitu. Pertama, mawaddah warahmah kalau tidak diselesaikan yaitu dengan keadilan. Jadi kita kembali yang paling konkret produk dari keadilan adalah hukum. Jadi kalau ada masalah-masalah kembali saja ke hukum, itu soal masyarakat. Cuma kalau sudah soal keluarga jangan dibalik rumusannya ya. Keluarga yang paling dulu adalah rahmah. Tapi kalau di luar keluarga yang paling dahulu adalah keadilan, yaitu hukum. Jangan diterapkan itu yang dari yang di KUHP tentang keluarga. KUHP keluarga itu menangani kalau kita dalam krisis, tapi kalau normal itu jangan dipakai. Kita pakainya mawaddah warahmah. Istri kita ada kekurangan, udah kita, adik kita ngalah aja. Itu kan keluar, yuk kita selesaikan secara kekeluargaan di depan polisi. Maksudnya jangan pakai hukum, tapi pakai mawaddah warahmah. Itu lebih bagus. Cuma polisi sekarang kadang-kadang di jalan, ayo kita pakai mawaddah warahmah. Apa? Damai. Itu maksudnya mawaddah warahmah. Itulah intoleransi atau toleransi yang kebablasan yang begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita yang kalau tidak ada identitas ini kita tidak berarti lagi. Abi tidak berarti dan tidak perlu lagi diulang lagi kalau kita lupa Palestina. Kalau kita lupa Gaza, di mana-mana pengikut Ahlul Bait akan meneriakkan Gaza, akan meneriakkan Palestina. Karena itu pula di setiap forum, apalagi sekarang ini, bukalah dengan kita membacakan doa untuk Palestina. Jangan henti-henti. Yang pegang media sosial, ulang konten-konten yang pertama fakta, konten tadi ya, bukan konten yang tidak fakta. Banyak konten yang tidak fakta mendukung Gaza. Kita tidak perlu. Terlalu banyak fakta-fakta yang melimpah di media sosial, itu yang kita pakai ya, untuk kita pakai. Sekarang ini lagi kritis sekali juga ya. Kita doakan saudara-saudara kita di sana. Kita buktikan bahwa kita bagian dari umat Islam Palestina yang menyatukan seluruhnya, bukan hanya umat Islam tapi manusia seluruhnya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Kita bacakan Al-Fatihah sholawat untuk Palestina dan Gaza dan Yaman dan Irak dan Libanon dan semua orang-orang yang tertindas. Al-Fatihah.